Tetapi segala pertimbangan dan segala masalah-masalah yang kita hadapi, itu justru harus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan lanjutkan di Amsal pasal 20 ayat 23 sampai dengan 26. Pada bagian ini kita berbicara dengan satu titik penekanan, yaitu Tuhan tidak suka hati yang serong dan kehidupan yang tidak berpikir. Saya yakin percaya kita semua berpikir ya, tapi kita bisa membayangkan ada begitu banyak orang yang hidup dalam dunia ini tanpa berpikir untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kita melihat bahwa Tuhan itu membenci ada dua macam batu timbangan, adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, ini bukan berarti kita bicara tentang batu-batu ditimbang-timbang begitu, tidak. Tetapi tentang dua. Jadi Tuhan paling tidak suka diduakan. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan, dan itu biasanya ini dilakukan adalah untuk mengakali dan mencurangi. Jadi ada batu timbangan yang baik, ada batu timbangan yang jelek. Makanya di kalimat berikutnya, neraca serong itu tidak baik. Jadi Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang berbuat serong gitu ya, berbuat licik. Dan itu sangat fatal akibatnya. Lalu kemudian, langkah orang itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi setiap langkah kehidupan kita itu yang menentukan itu adalah Tuhan. Supaya kita bisa mengerti jalan hidup kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengerti jalan kehidupan kita? Adalah kembali lagi ya, kita harus betul-betul fokusnya kepada Tuhan. Maka ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka pikiran kita dan juga pertimbangan-pertimbangan yang tadi yang kita lakukan, itu harus betul-betul titik beratnya adalah kepada Tuhan. Bukan titik beratnya kepada hal-hal yang lainnya. Bahkan Amsal di ayat yang ke-25, satu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus. Dan kata lain Amsal ingin mengatakan bahwa ini loh, kalau engkau berpikir kamu itu benar, kudus begitu ya, engkau benar, maka itu berbahaya sekali karena engkau tidak akan lagi memakai hikmat Tuhan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya. Sebab apa? Di ayat yang ke-26, Raja yang bijak, yaitu Tuhan, dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Jadi, Good Readers, kalau kita belajar renungan pada hari ini adalah bagaimana hati dan pikiran kita itu jangan serong, jangan mendua ataupun berbalik menyerang Tuhan begitu ya, tidak. Tetapi segala pertimbangan dan segala masalah-masalah yang kita hadapi itu justru harus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, permasalahannya di sini adalah ketika kita punya banyak masalah dan pergumulan dalam kehidupan kita, hati kita semakin serong dari Tuhan. Bahkan kita tidak lagi memakai pertimbangan-pertimbangan Tuhan. Oleh karena itu, kembali lagi ya, kita belajar lagi firman Tuhan pada hari ini untuk kita memiliki hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.